Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia saya bisa mempresentasikan tugas pengganti mic saya. Dan terima kasih kepada Ibu Rizka STMT yang telah membimbing kami. Perkenalkan, nama saya Nurandini, NIM F121190022. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai kristal dan sistem kristal. Kristal atau hablur adalah suatu benda padat homogen yang berbentuk polihedral teratur yang dibatasi oleh bidang permukaan yang merupakan ekspresi bangun atau struktur dalamnya. Sedangkan kristalografi adalah ilmu yang mempelajari kristal yang solid dan genesanya, bentuk luar, serta struktur dalam kristal tersebut. Kristal sendiri dibedakan menjadi 3 derajat kristalisasi. Yang pertama, euhedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Yang kedua, subhedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang sebagian jelas dan sebagian tidak jelas. Yang ketiga, anhedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang tidak jelas. Selanjutnya, klasifikasi sistem kristal. Yang pertama, sistem kristal isometrik. Sistem ini biasa disebut sistem reguler. Sistem kristal isometrik memiliki 3 sumbu yang saling berpotongan satu dengan yang lain. Masing-masing sumbu sama panjang, besar sudut alfa, beta, dan gamma membentuk 90 derajat. Yang kedua, sistem kristal tetragonal. Sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus satu dengan yang lain. Panjang sumbu A dan B sama, serta panjang sumbu C berbeda. Besar sudut alfa, beta, dan gamma sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, sistem kristal ortorombik. Sistem ini disebut juga sistem ortorombis, mempunyai 3 sumbu yang saling tegak lurus satu dengan yang lain. Panjang sumbu A, B, dan C tidak sama. Besar sudut alfa, beta, dan gamma sama dengan 90 derajat. Yang keempat, sistem kristal heksagonal. Sistem ini mempunyai 4 sumbu kristal, di mana sumbu C tegak lurus terhadap sumbu yang lainnya. Sumbu A, B, dan D membentuk sudut 120 derajat satu dengan yang lain. Panjang sumbu A, B, dan D sama, serta sumbu C yang berbeda. Yang kelima, sistem kristal trigonal. Sistem ini hampir sama dengan sistem kristal heksagonal. Perbedaannya adalah pada sistem kristal trigonal, setelah terbentuk bidang dasar yang berbentuk segi 6, kemudian dibuat segitiga dengan menghubungkan 2 titik sudut yang melewati titik sudutnya. Panjang sumbu A, B, dan D tidak sama dengan C. Besar sudut alfa, beta sama dengan 90 derajat dan gamma sama dengan 120 derajat. Yang keenam, sistem kristal monoklin. Monoklin berarti hanya memiliki satu sumbu miring dari ketiga sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B, dan sumbu B tegak lurus terhadap sumbu C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama. Umumnya sumbu C lebih panjang dan sumbu B lebih pendek. Besar sudut alfa, beta sama dengan 90 derajat, tidak sama dengan gamma. Yang ketujuh, sistem kristal triklin. Sistem ini mempunyai 3 sumbu yang satu dengan lainnya tidak saling tegak lurus. Demikian juga panjang masing-masing sumbu yang tidak sama. Sudut sumbu alfa, beta tidak sama dengan gamma, tidak sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, saya akan mencoba mendeskripsikan sistem kristal. Di sini saya memiliki peraga dengan sistem kristal ortorombik dan kelas kristal ortorombik di piramidal. Selanjutnya, mencari unsur simetri. Yang pertama, sumbu, di mana peraga ini memiliki sumbu C, B, dan A. Pertama, kita letakkan sumbu C di atas seperti ini, diputar 360 derajat dan lihat kenampakan yang sama. 1, 2, 3, 4. Didapat 4 penampakan yang sama. Selanjutnya, pada sumbu B diletakkan di atas seperti ini, diputar 360 derajat. 1, 2. Didapat 2 penampakan yang sama. Kemudian pada sumbu A 1, 2. Didapat 2 penampakan yang sama. Jadi untuk sumbu didapatkan A4, 2A2. Kemudian sudut.
Peraga ini memiliki sudut sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Caranya masih sama. Pegang pada sudutnya seperti ini, diputar 360 derajat dan lihat penampakan yang sama. 1, 2, 3, 4. Didapat 4 penampakan yang sama. Selanjutnya pada sudut yang lain diputar 360 derajat. 1, 2. Didapat 2 penampakan yang sama. Begitu juga dengan sudut yang lain. Jadi dituliskan A4, 4A2. Kemudian pada diagonal. Peraga ini memiliki diagonal sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang apabila diputar 360 derajat akan menampilkan 2 penampakan yang sama, sehingga ditulis 10A2. Kemudian pada pencerminan. Pada pencerminan kita belah secara horizontal, vertikal, dan diagonal seperti ini. 1, 2, 3. Untuk mirror didapatkan 3M dan plane sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk pencerminan didapatkan 3M, 6P. Selanjutnya untuk unsur simetri didapatkan A4, 2A2, A4, 4A2, 10A2, 3M, 6P, PC. Selanjutnya kelas simetri. Yang pertama berdasarkan Hermann Maugin. Bagian pertama menerangkan nilai sumbu A dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu tersebut. Jadi kita notasikan dengan 2/M. Selanjutnya bagian kedua menerangkan ada tidaknya nilai sumbu B dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu tersebut dan kita notasikan dengan 2/M. Bagian ketiga menerangkan nilai sumbu C dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu tersebut, dinotasikan dengan 2/M. Jadi kelas simetri berdasarkan Hermann Maugin kita dapatkan 2/M, 2/M, 2/M. Selanjutnya kelas simetri berdasarkan Schonflies. Bagian pertama menerangkan nilai sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C, yaitu sumbu lateral A, B, atau D. Dan jika sumbu tersebut bernilai 2, maka dinotasikan dengan huruf D, dan jika sumbu tersebut tidak bernilai, maka dinotasikan dengan huruf C. Pada peraga ini terdapat sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu C dan bernilai 2, maka dinotasikan dengan huruf D. Bagian kedua menerangkan nilai sumbu C. Peraga ini sumbu C-nya bernilai 4, jadi dinotasikan dengan D4. Bagian ketiga menerangkan kandungan bidang simetrinya. Jika memiliki bidang simetri horizontal, vertikal, dan diagonal, maka dinotasikan dengan huruf H. Jadi kelas simetri berdasarkan Schonflies didapatkan D4H. Selanjutnya untuk indeks Miller didapatkan 110, 1-1, 001. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.